Perkenalkan, nama saya Ilniwana Susian, NPM 2101010006. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yang pertama, yaitu mengenai jenis permasalahan dalam pembelajaran IPS. Di era globalisasi telah mengantarkan kita pada perubahan yang sangat cepat. Seiring dengan perkembangan zaman yang dibarengi bertambahnya tingkat pemahaman dan juga pengetahuan manusia di bidang sains dan teknologi. Akhirnya banyak membawa dampak bagi kehidupan manusia secara umum, baik positif maupun negatif. Dalam proses pembelajaran IPS, ini lebih ditekankan pada penguasaan bahan atau materi pengajaran sebanyak mungkin, sehingga suasana belajar bersifat kaku dan berpusat pada satu arah, serta tidak memberikan kesempatan bagi siswa-siswa untuk belajar lebih aktif. Budaya belajar lebih ditandai oleh budaya mendengar ceramah, menghafal, dan daripada budaya berpikir. Akibatnya siswa menganggap bahwa pembelajaran IPS adalah pembelajaran hafalan saja. Untuk itu dibutuhkannya strategi untuk memecahkan masalah-masalah di atas. Jenis permasalahan yang dalam pelaksanaan pembelajaran itu kurangnya metode mengajar guru. Dalam pembelajaran perlunya sebuah metode dalam mengajar sehingga membuat suasana pembelajaran atau penyampaian materi pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan kurikulum. Kenyataannya dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan metode mengajar yang bervariasi, hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, guru cenderung menggunakan metode ceramah dan banyak menghabiskan waktu untuk menulis dan mencatat saja. Yang kedua, kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Dalam pembelajaran perlunya sebuah media untuk mendukung sebuah pembelajaran. Kenyataannya dalam proses pembelajaran IPS masih ada guru yang belum bisa atau tidak bisa menggunakan media pembelajaran. Di dalam melaksanakan proses pembelajaran masih ada guru yang tidak bisa menggunakan media yang cocok dalam satu materi pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke jenis permasalahannya dalam pembelajaran IPS secara umum. Itu yang pertama, pendekatan teacher centered. Maksud dari pendekatan ini yaitu pada pendekatan ini, guru lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk ceramah. Di mana guru yang menjadi pusat pembelajaran, guru yang menjadi salah satu sumber ilmu yang akan diajarkan kepada siswa. Guru hanya memberikan informasi satu arah karena yang ingin dicapai adalah bagaimana guru bisa mengajar dengan baik sehingga yang ada hanyalah transfer pengetahuan atau transfer of knowledge. Yang kedua dominasi expository. Maksud dari permasalahan yang kedua, pembelajaran IPS yang didominasi ini, siswa mengikuti pola pembelajaran yang telah ditentukan oleh guru, di mana guru memberikan sebuah pola pembelajaran dan sebagai siswa harus mengikuti alur dari pola pembelajaran yang telah disediakan oleh guru tersebut. Pembelajaran ini siswa tidak perlu mencari atau menemukan fakta-fakta atau konsep atau prinsip karena telah disajikan secara jelas oleh guru dan cenderung berpusat pada guru. Guru aktif memberikan penjelasan atau informasi pembelajaran secara terperinci tentang materi pembelajaran. Metode expository ini hampir sama dengan metode ceramah. Kemudian, tumbuhnya budaya belajar verbalistik. Pembelajaran verbalistik selalu menggunakan penyampaian secara lisan dan dalam belajar, atau sering kita sebut dengan ceramah.
Guru yang selalu berceramah dalam kelas akan cepat membuat siswa menjadi bosan sehingga pembelajaran tidak efektif lagi. Pembelajaran verbalistik ini artinya sama dengan pembelajaran dengan metode ceramah. Kemudian, mengajar berdasarkan buku teks. Dalam pembelajaran IPS, guru menjelaskan materi pembelajaran atau menjelaskan ulang materi pembelajaran atau apa yang ada di dalam buku teks atau buku panduan dalam pembelajaran, sehingga membuat siswa merasa bosan mendengar ceramah dan terpaku pada buku. Tentu hal ini membuat siswa bosan dan malas karena terus-menerus mendengarkan guru yang berbicara di depan. Akhirnya siswa berbicara dengan teman-temannya dan mementingkan hafalan. Ketika siswa bosan, maka mereka akan lebih memilih mengobrol dengan temannya. Selanjutnya, evaluasi yang berorientasi pada kognitif tingkat rendah. Dalam menyampaikan serta mengevaluasi belajar siswa, guru menggunakan standar rendah, yaitu hanya menggunakan kognitif 1 dan kognitif 2. Kognitif 1 yaitu mengulang kembali mata pelajaran yang lalu, dan yang kognitif 2 adalah memahami mata pelajaran yang ingin dipelajari. Kemudian, posisi guru yang masih transfer of knowledge. Seperti yang telah dijelaskan di atas, guru mendominasi pembelajaran, selalu mengambil alih, bahkan cenderung menguasai semua proses dalam belajar. Padahal tugas guru hanya memfasilitasi dan memotivasi siswa agar lebih memiliki niat untuk belajar dan memberikan arahan kepada siswa agar mau belajar bersama dan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aktif. Selain pengetahuan yang disampaikan oleh guru melalui ceramah, siswanya juga ingin merasa dihargai. Oleh karena itu, sebagai guru, posisi guru juga harus menghargai hasil kerja dari setiap siswa. Selanjutnya, jenis permasalahan pembelajaran IPS dari segi siswa, yaitu yang pertama, tingkat minat baca siswa yang rendah, sehingga banyak yang kurang tahu tentang pembelajaran IPS maupun pembelajaran lainnya. Dan ketergantungan siswa dalam belajar itu terhadap gurunya. Artinya, siswa hanya bergantung apa yang telah diberikan oleh guru dan tidak mau menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, metode pembelajaran yang kurang variatif. Dalam pembelajaran IPS, guru lebih menggunakan metode pembelajaran yaitu berupa ceramah. Karena sesuai dengan pernyataan yang telah saya sebutkan, guru masih kurang tahu memahami bagaimana metode yang cocok dalam pembelajaran IPS. Seperti misalnya dalam pembelajaran sosiologi, guru masih ada yang belum tahu metode apa yang cocok dilaksanakan dalam materi sosiologi tersebut. Yang ketiga, sulitnya siswa dalam memahami materi yang diajarkan atau di luar bidang ilmu. Maksudnya, jika seorang guru mengajarkan materi yang di luar dari pembelajaran atau ilmu bidangnya, guru juga akan sulit menjelaskan atau memberikan pengajaran itu kepada siswanya, sehingga siswanya juga sulit memahami apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran IPS. Hal ini seperti contoh, dalam pembelajaran geografi, perlunya sebuah sarana atau prasarana berupa globe, sehingga kita bisa melihat dulu apa saja bagian-bagian dari globe tersebut, sehingga kita bisa masuk ke dalam materi geografi, yaitu mengenai apa saja yang ada di muka bumi ini. Jika ada sebuah sarana atau prasarana, lebih membuat siswa lebih tertarik dalam belajar IPS tersebut. Demikianlah pernyataan
atau penjelasan yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.